Indonesia nggak diajak cari duit sama tetangga. Singapura dan Malaysia kerjasama dengan membangun kawasan ekonomi khusus yang... Malaysia dan Singapura kerjasama bikin kawasan ekonomi Johor. Apakah Indonesia makin sulit menggait investor? Itu daya beli masyarakat Indonesia termasuk rendah dibandingkan negara tetangga. Membuat SDM kita itu semakin susah bersaing dengan SDM dari negara-negara lain. Tingkatkan kualitas SDM. Nah, gimana cara itu bisa meningkatkan kualitas SDM? Of course, sistem pendidikan yang harus dibenahi. Selain Oh hai, oh halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya, Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan, tetap semangat yang pastinya selalu berpikiran positif. Oke teman-teman, nah hari ini kita mau membahas pasal ekonomi pula. Ada berita yang cukup viral ya. Katanya di sini Malaysia, Singapura sepakat bangun kawasan ekonomi di Johor. Nah, seperti yang kita tahu kan, kalau Johor dan juga Singapura sangat berdekatan ya teman-teman. Nah, di sini juga dikatakan Indonesia tidak diajak disebabkan kita tahu kan Batam pun dekat juga dengan Singapura. Tapi kenapa seperti itu? Oke, nah ada pro dan kontranya ya. Bahkan ada beberapa influencer Indonesia tuh membahas pasal ini ya teman-teman. Punya mereka kan satu negara, jadi punya hubungan diplomatik yang sangat erat gitu ya. Belum kita membahasnya kenapa negara kita itu tidak diajak. Oke, so mari kita tonton dulu videonya supaya kita clearkan ya. Oke, seperti apa? Cium. Malaysia dan Singapura kerjasama bikin kawasan ekonomi Johor. Apakah Indonesia makin sulit menggait investor? Belum lama ini, Malaysia dan Singapura mengumumkan kesepakatan untuk membentuk kawasan ekonomi khusus atau Special Economic Zone di Johor, negara bagian Malaysia yang berbatasan dengan Singapura. Emangnya apa sih kawasan ekonomi khusus itu? Kawasan ekonomi khusus Johor Singapura merupakan proyek yang bertujuan untuk mendukung investasi serta membebaskan pergerakan barang dan orang antar negara. Kawasan ini disebut akan menjadi pusat teknologi dan keuangan di ASEAN, seperti Shenzhen di China. Nantinya, proyek ini bakal nawarin keringanan pajak yang diperuntukkan bagi sejumlah sektor unggulan. Harapannya bisa menarik investasi global bernilai tinggi di beberapa sektor. Kawasan ekonomi khusus Johor Singapura menargetkan 50 proyek dalam 5 tahun pertama, dengan penciptaan 20.000 lapangan kerja terampil. 20.000 lapangan kerja terampil ya. Ini sangat bagus sekali ya, disebabkan juga menjadi peluang pekerjaan kepada rakyat daripada negara Malaysia juga ya. Ini bukan pekerja macam biasa-biasa, bukan pekerja buruh gitu, tapi pekerja profesional, pekerja terampil katanya. Wow ya, menjadi sangat bagus seperti ini. Kabar kerjasama Malaysia dan Singapura ini langsung membuat publik membandingkan dengan Indonesia. Sebab selama ini Indonesia kerap dilangkahi oleh perusahaan-perusahaan besar yang ingin berinvestasi. Hal ini dilihat dari investor asing yang lebih memilih berinvestasi di negara tetangga dibanding Indonesia, seperti Google dan SpaceX. Maka dari itu, penasihat khusus Presiden Prabowo Subianto di bidang ekonomi dan pembangunan nasional mengatakan ini artinya persaingan Indonesia dengan negara lain dalam menarik investasi asing akan semakin ketat. Nah, ternyata media Indonesia sendiri juga membandingkan ya. Padahal orang Malaysia sama Singapura yang membuat perjanjian ya kan, tapi Indonesia pun mau juga gitu ya. Beberapa sebab Indonesia tidak diajak ya. Saya lihat banyak juga ya investor asing itu melabur ke Malaysia. Mestilah investor itu punya alasan tersendiri kenapa memilih negara Malaysia ataupun Singapura untuk melabur ya, berinvestasi begitu. Indonesia nggak diajak cari duit sama tetangga. Singapura dan Malaysia kerjasama dengan membangun kawasan ekonomi khusus yang berlokasi di Johor, Malaysia. Kawasan ekonomi ini rencananya akan jadi pusat teknologi dan juga keuangan Asia Tenggara. Tujuan utamanya adalah memperlancar pergerakan barang dan juga manusia, serta menarik investasi bagi perusahaan asing. Apa efeknya untuk Indonesia? Tentu aja dengan kerjasama kedua negara tetangga, para perusahaan asing akan punya tempat untuk buka kantor di wilayah Asia Tenggara. Karena areanya udah disiapin, dapat insentif pajak, rendah juga dengan korupsi, birokrasinya juga lebih mudah.
Serta yang paling penting adalah SDM-nya berkualitas. Menurut gue, itu penting harusnya Indonesia tuh mengajak Singapura dan Malaysia untuk ngebuka kawasan seperti ini dengan lokasi di Batam. Kenapa? Karena Iya, Batam dekat dekat dengan dengan Singapura. Singapura dan juga Johor. Plus, jadi wilayah pergerakan barang tiap hari di laut. Gimana pendapat kalian tentang Indonesia yang gak diajak oleh kedua tetangga? Indonesia babak belur di ring investasi asing kalah bersaing dengan negara tetangga. Indonesia sering kalah bersaing dengan Vietnam dan Malaysia dalam perebutan investasi asing. Di Vietnam, Apple berani berinvestasi senilai lebih dari 250 triliun rupiah, sedangkan Malaysia mendapatkan investasi 230 triliun rupiah dari 4 perusahaan ternama. Penasihat khusus Presiden bidang ekonomi mengakui bahwa Indonesia sering kecolongan investasi asing. Ia mengatakan jika biaya ekonomi di Indonesia terlalu tinggi karena birokrasi dan izin yang rumit. Selain itu, daya beli masyarakat Indonesia termasuk rendah dibandingkan negara tetangga. Dan yang paling terpenting, pemerintah masih belum bisa mengatasi hambatan utama seperti korupsi. Apakah diperlukan perbaikan regulasi guna mengubah pandangan? Nah, itu mungkin salah satu alasan juga kenapa Singapura itu mau ajak join Malaysia ya, membuat ekonominya itu di Johor ya teman-teman. Kenapa tak di Batam? Batam juga dekat dengan Singapura, kata beberapa influencer Indonesia. Nah, mungkin ada disebabkan tadi dikatakannya ya, itu adalah tingkat daya beli orang Indonesia itu yang kurang. Padahal kita orangnya ramai, tapi tingkat beli itu kurang. Katanya kalau mau investasi ataupun urusan surat menyurat itu sangat ribet ataupun susah lah gitu ya urusan surat menyuratnya seperti itu. Nah, gue mau nanya sama lo, kira-kira kenapa Singapura dan Malaysia berunding untuk membuat zona ekonomi khusus ini kok nggak ngajak Indonesia? Padahal secara letak geografis Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu kan dekat banget. Tapi kenapa Indonesia nggak diajak nih? Malah cuma Singapura, Malaysia aja berdua. Dengan adanya zona ekonomi khusus antara Singapura dan Malaysia ini, apa dampaknya untuk Indonesia? Kan Indonesia nggak diajak nih. Nah, dampaknya apa? Aduh, kenapa tadi aja ya? SKT lah, SKT. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa subscribe. Selamat ya. datang di Thinking Room. Episode kali ini gue membahas tentang Singapura dan Malaysia yang belum lama ini mengumumkan kalau mereka akan berkolaborasi membuat Special Economic Zone atau zona ekonomi khusus buat kedua negara. Yang tujuannya adalah mendukung investasi serta mempermudah pergerakan barang dan orang antar kedua negara. Nah, sebelum gue bahas lebih lanjut tentang zona ekonomi khusus ini, gue mau nanya sama lo, kira-kira kenapa Singapura dan Malaysia ketika mereka berunding untuk membuat zona ekonomi khusus ini kok nggak ngajak Indonesia? Kira-kira kenapa? Coba tulis di kolom komen. Nah, menurut kalian kenapa tak diajak ya? Mungkin kalau Sari tadi itu sudah dikatakan ya video-video sebelumnya itu surat menyurat ataupun ribet urusannya, kurangnya daya beli daripada orang-orang di Indonesia sendiri. Tingkat korupsinya itu yang cukup tinggi ya. Ini kita bukan bicara kosong, memang itulah faktanya ya. Takut nanti berinvestasi di sana, mau minta inilah ke sana, mau minta inilah ke situ, belum lagi dimulai sudah habis uang kan. Jadi mau yang pasti-pasti aja mungkin ya, Singapura dan Malaysia saja join lah bersama. Komen. Padahal secara letak geografis Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu kan deket banget. Tapi kenapa Indonesia nggak diajak nih? Malah cuma Singapura, Malaysia aja berdua. Dan nanti letak zona ekonomi khususnya ini di negara bagian Johor, Malaysia. Nah, gue mau bacain berita dari Tempo tentang zona ekonomi khusus antara Singapura dan Malaysia ini. Ditulis di sini kalau kesepakatan ini diumumkan selama kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan sejumlah menteri senior ke Malaysia. Zona ekonomi khusus ini sebelumnya telah disepakati secara prinsip oleh kedua negara setahun yang lalu. Kata Lawrence Wong,
Ini adalah proyek penting. Kami dapat menjadi lebih kompetitif, meningkatkan proposisi nilai kami, dan secara bersama-sama menarik lebih banyak investasi ke kawasan kami. Lalu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa proyek ini merupakan inisiatif unik karena jarang sekali dua negara bekerja sama dalam satu Cukup proyek besar besar. berarti ini. Zona ekonomi khusus Johor, Singapura diharapkan dapat menarik investasi bernilai tinggi di sektor-sektor seperti manufaktur, logistik, pariwisata, hingga transisi energi. Dua negara ini memang memiliki strategi bersama untuk saling membantu, bekerja sama, dan memanfaatkan kekuatan satu sama lain. Ini adalah pendekatan baru yang baru kita ambil dibanding terus membicarakan rivalitas atau konflik yang tidak perlu, kata Anwar. Menteri Ekonomi Malaysia, Ravizi Ramli, menambahkan bahwa target zona ekonomi khusus ini mencakup 50 proyek dalam 5 tahun pertama dengan penciptaan 20.000 lapangan kerja banyak terampil. tuh. Malaysia akan mengelola dana infrastruktur untuk mendukung perusahaan yang berinvestasi di zona ini, sementara Singapura akan menyediakan dana sendiri untuk mendukung perusahaan Singapura yang beroperasi di Johor. Zona ekonomi ini akan menawarkan insentif pajak dan mencakup sejumlah kawasan andalan untuk sektor-sektor seperti manufaktur, dirgantara, energi, dan kesehatan. Upaya ini tidak hanya diharapkan dapat menarik investasi global, tapi juga mendukung integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Lalu Perdana Menteri Lawrence Wong menyatakan bahwa hubungan erat antar Malaysia dan Singapura merupakan dasar penting untuk membangun kawasan yang lebih terintegrasi. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama regional ASEAN dalam meningkatkan daya saing bersama, bukan bersaing satu sama lain. Selain itu, kedua pemimpin membuka peluang untuk menghidupkan kembali proyek kereta api cepat antar kedua Kereta api negara. cepat ya, mantap. Anwar menegaskan bahwa proyek ini sebaiknya dipimpin oleh sektor swasta dengan keterlibatan pemerintah yang minimal. Salah satu dampak langsung dari perjanjian ini adalah penerapan sistem kode QR bebas paspor guna mempercepat proses izin imigrasi perjalanan darat kedua negara. Selain itu, langkah-langkah tambahan juga sedang dipertimbangkan, seperti penyederhanaan operasional bisnis berbasis di Singapura yang beraktivitas di Johor, termasuk digitalisasi proses izin kargo di pos pemeriksaan darat. Ribuan warga Malaysia setiap hari berpergian ke Singapura untuk bekerja dan belajar, yang seringkali menyebabkan kemacetan di jalur perbatasan, salah satu yang tersibuk di dunia. Dengan adanya zona ekonomi khusus, kedua negara berharap dapat mengurangi beban tersebut sekaligus meningkatkan kelancaran hubungan ekonomi. Itu berita yang gue kutip dari Tempo. Jadi memang secara posisi, Johor itu memang nempel sama Singapura. Kalau orang dari Singapura mau ke Johor itu bisa lewat jalur darat. Begitu pula juga orang Malaysia yang di Johor bisa langsung ke Singapura lewat jalur darat. Nah, Johor ini sendiri yang nanti akan menjadi zona ekonomi khusus. Nah, dengan adanya zona ekonomi khusus antara Singapura dan Malaysia ini, apa dampaknya untuk Indonesia? Kan Indonesia nggak diajak nih. Nah, dampaknya apa? Yang perlu lo tahu, wilayah Indonesia yang paling dekat dengan Singapura dan Malaysia itu adalah Pulau Batam. Betul. Selain Pulau Batam juga ada Pulau Bintan dan Karimun. Yang digadang-gadang juga katanya itu zona ekonomi khusus yang menarik buat para investor. Tapi jujur aja, kita masih kalah saing soal investasi. Nah, pertanyaannya kan, kenapa kan? Kenapa kita kalah saing dalam investasi, dan kenapa juga Singapura dan Malaysia nggak ngajak Indonesia? Padahal daerahnya berdekatan. Gue coba bedah satu-satu. Yang pertama, reputasi birokrasi di Indonesia yang ruwet. Bukan cuma kita nih, masyarakat di Indonesia yang tahu kalau birokrasi kita ruwet. Orang-orang di luar negeri, di luar sana juga tahu birokrasi di Indonesia tuh ruwet, ribet. Ternyata sudah tahu ya, Ben. Makanya pada males. Apalagi kalau orang udah mau investasi besar, pengennya tuh cepet dan ada kepastian. Tapi di Indonesia, cepat dan pasti itu belum tentu. Ngurus izin bisa berbulan-bulan, malah kalau lagi suwe bisa bertahun-tahun. Ya? Kalau bandingin sama Singapura dan Malaysia, of course jadinya jauh banget. Nah, akhirnya Singapura dan Malaysia mungkin berpikir seperti ini, ya ngapain juga gue ngajakin Indonesia, jadi malah ribet, mendingan kita berdua aja. Lalu faktor yang kedua, stabilitas hukum yang nggak stabil. Lagi-lagi nggak cuma kita doang yang merasakan, orang di luar sana, orang dari luar negeri juga merasakan hal yang sama. Investasi itu butuh kepastian hukum yang stabil. Tapi di Indonesia,
sometimes bisa berubah-berubah tergantung pejabatnya. Ganti pejabat bisa berubah lagi, undang-undangnya bisa berubah lagi, hukumnya. Dan of course sebagai investor, pasti ogah kalau mereka nggak mendapatkan kepastian hukum. Sebentar-sebentar ganti, sebentar-sebentar peraturannya berubah, gua harus menyesuaikan. Ya males pasti. Nah lalu yang ketiga, fokus ekonomi yang nggak jelas dari Indonesia. Singapura punya branding yang kuat dalam financial dan teknologi. Lihat di Asia Tenggara, mereka adalah pusat finansial dan teknologi. Makanya banyak bank, banyak lembaga keuangan dunia itu kalau buka kantor untuk di kawasan Asia atau di Southeast Asia, itu buka di Singapura. Bahkan perusahaan-perusahaan tech pun juga sama. Malaysia, manufaktur, dan logistik. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Lagi-lagi kita akan terjebak dengan kata-kata Indonesia punya potensi besar. Tapi ya itu, berhenti hanya di potensi besar aja. Kita tuh secara fokus ekonomi nggak jelas mau kemana sebenarnya arahnya. Mau jadi pusat manufaktur, infrastrukturnya masih kurang. Pabrik-pabriknya juga kurang. Malah kita sekarang dibalap dan kalah jauh sama Vietnam. Investasi di Vietnam gila-gilaan gede. Apple cuma mau keluar 1 miliar US dollar. Bandingkan dengan Vietnam, mereka berani invest sampai 20 miliar US dollar. Jauh men, jauh banget. Lalu mau jadi Vietnam pun pusat digital. oke juga nggak usah ya. repot-repot, jauh-jauh dulu deh. Koneksi internet kita aja adalah salah satu yang masih lambat. Lu bayangin aja, di mana negara-negara lain speednya udah pada 5G dan merata, kita yang di Jakarta aja masih hanya di daerah-daerah tertentu yang bisa dapat sinyal 5G. Selebihnya mah belum. Bahkan kan pernah ada mantan menteri kita ngomong internet cepat buat apa? Lalu pengen jadi pusat digital. Bikin apa waktu itu bukit algoritma. Lihat sekarang bukit algoritma jadi apa? Lalu apa? Jualan pariwisata. Orang taunya ujung-ujungnya balik lagi Bali, Bali, dan Bali. Oh, Dan Bali for saja ya. information ya, Indonesia tuh di mata orang luar tuh sebenarnya tuh invisible. Even sampai sekarang banyak orang luar itu, apalagi kalau lu udah sampai ke Eropa atau ke Amerika Serikat ya, sampai sekarang masih banyak orang-orang di sana itu nggak tahu Indonesia tuh gimana. Kalau Bali mereka tahu, Ya, tapi betul. mereka nggak kalau itu Indonesia. Betul, Kita memang betul. invisible. Bali ya. Kenyataannya begitu Tanya memang. tahu Kita Bali, secara cuy. branding itu sebagai sebuah negara itu nggak kuat. Awareness kita tuh kurang banget. Belum lagi kalau ada tempat pariwisata baru yang hype, kalau mau masuk ke sana, gila punglinya. Baru Pungutan jalan liar sebentar, ya. ada penduduk lokal mintain duit, dimintain duit lagi. Ya orang juga males lah Sir, datang ke tempat manis, pariwisata kayak sir, gitu. manis, sir. Lalu faktor yang berikutnya, mindset yang masih menganggap kita itu adalah negara yang paling besar di Asia Tenggara. Untuk luas wilayah, betul, kita adalah negara Pemenangnya paling ya. besar. Untuk jumlah penduduk, betul, kita adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Tapi untuk faktor-faktor yang lain, apalagi? Dua faktor itu doang kan nggak bisa diandalkan kan untuk sebagai daya tawar, bargaining power untuk bekerja sama. Sedangkan di dunia investasi, mau lu negara paling besar, mau lu punya sumber daya alam melimpah, mau lu punya jumlah penduduk yang banyak, itu bukan yang menjadi prioritas. Yang jadi prioritas itu adalah profesionalisme lu dan efisiensi lu. Lalu faktor yang berikutnya juga terkait dengan sumber daya manusianya. Ada satu fenomena yang menurut gua ini harusnya menjadi tamparan untuk pemerintahan kita sekarang pada khususnya, yaitu fenomena brain drain. Orang-orang yang punya keterampilan, punya pendidikan tinggi, dan punya bakat Keluar tertentu itu negara. meninggalkan negara Indonesia. tempat dia lahir. Di Betul. sini konteksnya Indonesia. Karena kenapa? Ya tidak ada kesempatan, tidak ada kepastian. Sedangkan skill mereka, pemikiran mereka, pendidikan mereka itu Tinggi. bisa mendapatkan penghargaan dan uang yang besar kalau mereka pindah ke negara lain. Betul. Ini yang terjadi. Sehingga orang-orang dengan skill yang tinggi tadinya lahir di Indonesia memilih untuk pindah ke warganegaraan. Ya karena itu tadi. Dan akhirnya yang tersisa adalah orang-orang yang secara skill, secara pendidikan, Kurang secara ya. talent, itu adalah orang-orang yang ya mungkin buat negara-negara maju lu nggak kepake. Yang ada lu mungkin nyusahin, kayak misalnya jadi imigran ilegal. Dan akhirnya membuat SDM kita itu semakin susah bersaing dengan SDM dari negara-negara lain.
Belum lagi ngomong tentang faktor mindset, etos kerja. Wah, itu juga Jauh ya. bakal panjang kalau dijelaskan. Tapi ya, pada intinya memang kita kalah. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Khususnya pemerintahan Presiden Prabowo sekarang. Sekali lagi, ini mungkin terdengar klise, tapi gue nggak akan capek-capek untuk ngomongin tentang hal ini. Karena ini memang yang harus dilakukan. Yang pertama, bikin regulasi pro-investor. Pangkas birokrasi, pastikan hukum lebih stabil. Investor tuh butuh kepastian, bukan drama. Lalu yang kedua, tingkatkan kualitas SDM. Nah, gimana caranya untuk bisa meningkatkan kualitas SDM? Of course, sistem pendidikan yang harus dibenahi. Selain sistem pendidikan, juga untuk meningkatkan kualitas SDM, mau nggak mau kita kan harus mempunyai banyak tenaga kerja yang memang terampil, skillful labor. Nah, skillful labor ini baru bisa didapatkan kalau mereka bekerja secara formal, which is di perusahaan, entah sebagai buruh atau sebagai karyawan. Nah, kalau peluang untuk bekerja di sektor formal aja cuma sedikit, ya of course, tenaga kerja terampil ini nggak akan bisa kita dapatkan secara banyak. Ya, ujung-ujungnya mereka akan lebih banyak bekerja di sektor informal, lagi-lagi ya, yang tidak ada kepastian juga untuk income. Kesejahteraannya pun juga masih menjadi tanda tanya. Nah, akhirnya ini berujung ke bagaimana kita membangun industri manufaktur, di mana di situ bisa menyerap tenaga kerja yang banyak dan terlatih. Tadi di awal gue juga sudah menyebutkan kalau Singapura dan Malaysia ini memproyeksikan kalau mereka akan mendapatkan 20.000 tenaga kerja terampil di zona ekonomi khusus mereka di Johor. Bagaimana dengan Indonesia? Ini yang akan menjadi tantangan. Dan pemerintah harusnya sadar, harusnya tahu harus bagaimana. Kalau memang orang-orang yang khususnya di bidang yang sekarang sedang in charge di bidang ekonomi, bidang-bidang yang berkaitan dengan investasi ini, yang harus gerak cepat. Tapi masalahnya adalah, apakah mereka tahu harus bagaimana? Oke, itu aja dari gua. Kalau lu mungkin ada pendapat, lu ada pertanyaan, atau lu mungkin pengen memberikan unek-unek juga tentang hal ini, boleh tulis di kolom komen. Nah, bagaimana tadi setelah melihat video daripada abang ini ya, sudah dijelaskan sangat-sangat detail ya, apa-apa sebabnya kenapa Indonesia negara kita tuh tidak diajak, padahal negara kita tuh cukup besar ya. Sari mau membahas ya, tadi itu pasal yang terakhir, kan akan diperlukan memang banyak pekerja terampil kan, ataupun profesional daripada kedua negara, ataupun daripada negara mana yang akan diajak join. Kalau di Indonesia, ya Sari ada banyak jumpai ya, itu melalui video saja. Orang-orang yang memang mereka itu berkemampuan tinggi dan juga mereka sekolah tinggi, mempunyai kecerdasan yang luar biasa juga. Mereka lebih dihargai katanya di luar negara, dan banyak yang berpindah ke warga negaraan ke macam contohnya macam Singapura, ada juga yang pergi ke US kan gitu, karena mereka di sana mendapatkan penghargaan dengan mungkin gaji yang lebih. Karena itu pekerjaan dia itu memang bagus yang diberikan sesuai dengan pendidikannya. Yang mereka tidak dapatkan hal itu di Indonesia gitu ya teman-teman. Jadi pekerjaan-pekerjaan terampil di Indonesia itu menjadi kurang. Jadi melihat hal itu juga ya. Jadi macam ragu-ragu lah, ada pekerja terampil atau tidak daripada negara kita gitu ya. Oke teman-teman, menurut Sari seperti itu ya. Kalau kalian ada pendapat lain, atau kalian mau memberikan komentar tidak bersetuju atau setuju, atau mau melengkapi daripada komentar Sari dan juga abang itu tadi, kalian boleh berikan komennya di ruang komen di bawah. Oke teman-teman, so itu tadi ya, tahniah juga buat Malaysia dan juga Singapura supaya berjalan dengan lancar lah usaha-usaha yang sudah dibicarakan ya. Untuk Indonesia juga semoga kita boleh membenahi terlebih dahulu apa-apa yang di dalam negeri kita dulu, supaya daripada negara-negara di luar sana memandang kita. Video kali ini terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye bye.